Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga berdoa tadi dapat memperlancar kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini, dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini senantiasa bermanfaat ya. Nah, kemarin sudah Ibu Guru infokan ya, karena hari ini kita akan membahas materi mengenai haji dan umroh. Apa itu haji, apa itu umroh, bagaimana pelaksanaan dari keduanya, dan juga syarat-syarat pelaksanaan dari haji dan umroh. Sebelum nanti membahas mengenai lebih dalam mengenai haji dan umroh, Ibu Guru akan memberikan masing-masing anak itu satu lembar kertas. Nah, gunanya satu lembar kertas ini apa? Nanti tugas kalian adalah menuliskan harapan-harapan yang akan kalian capai pada tahun ini atau tahun ke depan. Jadi semacam resolusi yang akan kalian capai. Nah, gunanya resolusi atau harapan itu apa? Supaya pertama memacu semangat anak-anak semua. Memberikan waktu 5 menit untuk anak-anak menuliskan harapannya masing-masing. Terserah, boleh harapan mengenai apa saja ya. Ini ketua kelasnya siapa? Monggo dibagikan ya. Nah, Ibu Guru sudah menempelkan ada 6 kertas di sini. Pasti di antara anak-anak semua ada yang sudah mengetahui ya, ini itu apa, dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib itu apa. Nah, sebelum kita menuju ke kertas ini, Ibu Guru akan sedikit menjelaskan mengenai ibadah haji. Karena yang akan kita bahas ini kan ibadah haji dan juga umroh. Tapi yang akan kita bahas lebih mendalam itu mengenai ibadah haji. Nah, haji itu secara bahasa itu berarti menyengaja atau mengunjungi. Nah, secara istilah itu adalah mengunjungi Baitullah atau Mekah dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah haji dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, syaratnya siapa? Ketentuannya apa, itu akan kita bahas hari ini. Itu tadi pengertian mengenai ibadah haji. Ada yang tahu nggak dalil mengenai ibadah haji itu? Nah, dalil dari ibadah haji itu adalah Quran surat Ali Imran ayat 97. Ada yang tahu bunyinya? Nah, bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Arti dari Quran surat Al-Imran ayat 97 itu apa? Nah, artinya adalah dan wajib bagi kalian semua untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melaksanakannya. Mampu melaksanakannya itu dalam arti dari segi fisiknya juga, dari segi dananya juga, dari segi kendaraannya juga, dan juga bagi perempuan itu saat melaksanakan ibadah haji atau umroh harus didampingi oleh mahramnya. Ada di dalam dalil Quran surat Al-Imran ayat 97 ini kan mewajibkan bagi manusia yang mampu. Nah, kita akan melihat bagaimana hukum-hukum dalam menunaikan ibadah haji. Yang pertama itu dihukumi wajib. Alasan dihukumi wajib yang pertama adalah apabila seseorang itu telah mampu dari berbagai hal. Yang kedua, dia telah bernazar. Bernazar itu dalam artian berjanji akan menunaikan ibadah haji. Maka ibadah hajinya itu bersifat wajib. Nah, yang kedua dihukumi sunnah. Dihukumi sunnah itu apabila saat berhaji itu dilaksanakan setelah haji yang utama. Artinya semisal seseorang itu tahun ini berhaji, tapi tahun berikutnya dia juga berhaji,
maka haji yang kedua ini dihukumi dengan haji sunnah, seperti itu. Yang ketiga itu bersifat makruh. Haji yang bersifat makruh ini adalah apabila saat dia berhaji itu meninggalkan keluarganya, tapi keluarganya dalam kondisi kekurangan atau belum berkecukupan, maka itu bersifat makruh. Yang keempat ya, itu bersifat haram. Bersifat haram itu apabila tujuan dari berhaji ini adalah membuat kegaduhan dan juga kerusakan ke tanah Mekah atau Madinah. Itu tadi mengenai hukum-hukum pelaksanaan dari ibadah haji. Nah, terus ada yang bilang kalau misalnya anak-anak ikut berhaji bagaimana gitu. Kalau anak-anak ikut berhaji, semisal anak itu berusia 7 tahun, itu kan memang belum balik. Itu dihukumi dengan sunnah. Artinya apa? Hajinya itu belum bersifat wajib. Jadi nanti pada saat dewasa itu dia berhak untuk mengulang ibadah hajinya kembali supaya bersifat wajib. Itu seperti itu. Kemudian waktu pelaksanaan ibadah haji ada yang tahu? Nah, waktu pelaksanaan ibadah haji itu di antara bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Selain ketiga bulan itu, maka dinamakan dengan ibadah umroh. Selanjutnya, Ibu Guru akan menjelaskan mengenai syarat wajib dari pelaksanaan ibadah haji. Syarat-syarat apa sih yang memang harus dipenuhi oleh umat muslim pada saat melaksanakan ibadah haji? Yang pertama harus Islam, karena orang yang tidak beragama Islam tidak boleh berhaji. Yang kedua, berakal sehat, artinya orang itu dalam kondisi sehat dan tidak dalam kondisi gila. Yang ketiga, balik atau artinya sudah dapat mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat yaitu merdeka, artinya orang itu bukan seorang hamba saya. Dan yang kelima itu adalah istitoah atau mampu. Mampu di sini itu mencakup beberapa hal sebagaimana Ibu Guru katakan tadi. Yang pertama, mampu dari segi pendanaan. Kita sebut mampu dari segi pendanaan artinya apa? Saat orang melaksanakan ibadah haji itu kan yang pertama, dia merasa kecukupan pada saat berangkat sampai dengan pulang ibadah haji. Namun juga dia merasa kecukupan bagi keluarga yang ditinggalkan pada saat melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, itu mampu dari segi fisik. Karena ibadah haji memang jika dilihat itu memang menguras fisik ya pastinya. Yang ketiga itu adalah aman dalam perjalanan. Artinya pada saat orang itu melaksanakan perjalanan menuju tanah suci itu tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Kemudian ada kendaraan yang pastinya kalau biasanya kita lihat untuk menuju ke Baitullah itu biasanya menggunakan pesawat ya. Kemudian syarat yang kelima itu adalah bagi seorang perempuan pada saat melaksanakan ibadah haji ataupun umroh harus ditemani dengan mahramnya, seperti itu. Nah, setelah ini Ibu Guru akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan rukun haji. Nah, sebagaimana yang tertempel di kertas-kertas ini, rukun haji itu mayoritas ulama itu menyebutkan ada 6 rukun haji. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu apa? Ihram itu adalah berniat menyengaja melaksanakan ibadah haji. Artinya apa? Setiap kita melakukan sesuatu itu tergantung dari niatnya. Ada yang sudah tahu dalil hadisnya ya? Nah, dalilnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya apa yang kita lakukan itu tergantung dari apa yang kita niatkan, seperti itu. Jadi ihram ini adalah kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji yang pertama. Yang kedua yaitu wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf ini adalah hadir di Padang Arafah. Tempat wukuf itu ada di Padang Arafah. Waktu wukufnya ini adalah dari mulai tergelincirnya matahari atau kita lihat itu pada waktu zuhur itu kira-kira pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan 10 Dzulhijjah. Itu para jamaah haji itu harus hadir di
Arafah itu untuk melaksanakan wukuf. Yang ketiga itu adalah tawaf. Tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Seperti itu. Kemudian sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, itu sebanyak 7 kali juga ya. Nah, sa'i ini itu kita lihat berdasarkan sejarah dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tahalul. Apa itu yang dimaksud dengan tahalul? Tahalul itu adalah mencukur atau setidaknya memotong 3 helai rambut. Nah, tujuannya dari tahalul itu adalah bahwa kita telah melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Artinya rangkaian dari rukun haji ini harus dilaksanakan secara tertib dan beraturan. Setelah kita menjelaskan mengenai rukun dari haji, kita akan menuju ke wajib haji. Jadi antara rukun haji dan wajib haji itu berbeda ya. Nah, sebelum Ibu Guru menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi wajib haji itu, Ibu Guru akan menjelaskan perbedaan dari rukun haji dan juga wajib haji. Nah, rukun haji itu adalah hal yang memang harus dilaksanakan bagi para jamaah haji. Dan apabila salah satu hal ini tidak dapat dilaksanakan, maka hajinya dianggap tidak sah. Dan juga apabila tidak melaksanakan salah satu dari beberapa rukun haji ini, untuk menggantinya tidak dapat diganti dengan dam atau denda. Nah, berbeda dengan wajib haji. Wajib haji itu adalah hal yang memang harus dilakukan oleh jamaah haji. Namun, apabila seseorang itu tidak dapat melaksanakannya, maka dapat digantikan oleh orang lain dan juga dapat juga dengan melakukan dam atau membayar denda. Nah, jadi perbedaannya itu ya. Untuk sementara ini sudah tahu ya perbedaan dari rukun haji dan juga wajib haji. Nah, kita akan membahas mengenai wajib haji. Apa sih wajib haji itu? Apa saja ya? Yang pertama itu adalah ihram dari mikot, yaitu batas waktu dan tempat tertentu. Yang kedua itu adalah bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah itu pada waktu tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, melontarkan jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian setelah itu melontarkan 3 jumroh. Jumroh itu yang pertama ada ula, wusto, dan akobah pada hari-hari tasyrik. Kemudian bermalam di Mina itu 2-3 hari, itu antara tanggal-tanggal tasyrik. Kemudian yang terakhir adalah menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang tidak diperbolehkan pada saat melaksanakan ibadah haji. Selain ada wajib haji, ada rukun haji, itu ada juga sunnah haji. Nah, sunnah haji itu adalah hal-hal yang memang disunahkan dilaksanakan pada saat ibadah haji. Jadi sunnah haji itu adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Menjadi sunnah-sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji, yang pertama adalah mandi saat ihram. Mandi saat ihram yang dimaksud adalah para jamaah haji itu melaksanakan mandi sebelum memakai baju ihram. Yang kedua yaitu disunahkan pakaian ihram itu berwarna putih. Yang ketiga yaitu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ihram. Jadi sebelum melaksanakan ibadah haji itu kan rangkaian ibadah haji yang pertama itu ihram. Nah, ihram itu sebelum kita melaksanakan yang lain itu disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak membaca doa, zikir, dan juga talbiyah. Ada yang sudah tahu bacaan talbiyah itu? Nah, bacaan talbiyah itu adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kemudian sunnah selanjutnya adalah
bagi seorang laki-laki disunahkan untuk mengeraskan bacaan talbiyahnya. Setelah itu adalah memperbanyak membaca doa pada saat pelaksanaan wukuf, tawaf, dan juga sa'i. Kemudian disunahkan juga meminum air zam-zam setelah melaksanakan tawaf. Mengenai rukun, syarat, dan juga sunnah, Ibu akan memberikan sedikit informasi ya mengenai tawaf. Nah, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, 7 kali itu berawal dari mana? Nah, mengelilinginya itu dimulai dari Hajar Aswad dan juga berakhir di Hajar Aswad. Kemudian tawaf itu ada berbagai macamnya. Yang pertama ada tawaf kudum. Tawaf kudum itu adalah tawaf yang dilaksanakan pada saat jamaah haji itu sampai di Baitullah. Jadi tawaf pertama kali. Kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah tawaf yang menjadi rukun dari ibadah haji. Kemudian ada juga tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf yang dilakukan pada saat para jamaah haji itu telah selesai melaksanakan serangkaian ibadah haji. Nah, wada itu artinya perpisahan. Jadi tawaf yang dilakukan untuk terakhir kalinya. Kemudian tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu adalah tawaf yang dilaksanakan dengan waktu tertentu. Jadi jika seorang jemaah haji itu memiliki kesempatan atau waktu yang longgar, itu bisa melaksanakan yang namanya tawaf sunnah. Kemudian ada tawaf umroh. Itu tawaf yang dilaksanakan pada saat umroh. Mengenai beberapa penjelasan mengenai ibadah haji ya. Nah, Ibu Guru juga akan menjelaskan mengenai jenis-jenis haji. Karena haji ini beragam ya. Ada 3, yaitu yang pertama ada haji tamattu. Apa yang dimaksud dengan haji tamattu? Yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Itu yang dinamakan dengan haji tamattu. Yang kedua ada haji ifrad. Haji ifrad itu adalah melaksanakan ibadah haji dulu baru dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah umroh. Yang terakhir itu adalah haji qiran, yaitu melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umroh secara bersamaan. Karena beranggapan bahwa pada saat seorang melaksanakan ibadah haji juga telah melaksanakan beberapa syarat dan ketentuan dari ibadah umroh. Jadi dilaksanakan secara bersamaan. Bagi para jamaah haji ini ada beberapa hal yang menjadi larangan pada saat pelaksanaan ibadah haji dari awal sampai akhir. Yang pertama itu adalah larangan bagi laki-laki. Yang pertama adalah larangan untuk memakai pakaian yang dijahit. Yang kedua, larangan untuk memakai sepatu yang menutupi mata kaki, larangan untuk menutup kepala, dan juga larangan untuk menjadi wali nikah. Kemudian larangan bagi perempuan itu adalah larangan untuk menutup muka. Jadi pada saat melaksanakan ibadah haji diusahakan muka tidak boleh ditutupi. Kemudian larangan memakai sarung tangan. Ada juga larangan yang diberlakukan secara umum. Nah, yang pertama adalah larangan untuk memakai wangi-wangian pada saat pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, larangan memotong rambut atau anggota badan tertentu. Yang ketiga, larangan untuk membunuh dan juga menyiksa hewan yang ada di sana. Kemudian yang keempat, larangan untuk menikah, menjadi wali nikah, dan juga menikahkan seseorang yang ada di sana. Kemudian larangan untuk bersetubuh. Yang terakhir, larangan untuk berbicara kotor, bertengkar, dan berkata-kata kasar. Apabila seseorang itu melanggar dari larangan-larangan yang telah disebutkan tadi, maka wajib membayar dam. Dam itu nama lainnya itu adalah denda atau sebagai sebuah tebusan. Dam itu ada 3. Yang pertama adalah dam apabila seseorang itu melanggar larangan dari ihram. Yang kedua, dam apabila seseorang itu melaksanakan haji tamattu dan juga haji qiran. Yang ketiga, dam apabila seseorang itu
melewatkan atau tidak melaksanakan salah satu dari yang menjadi wajib haji, itu wajib membayarkan dam. Nah, umumnya pembayaran dam ini dapat dilakukan dengan yang pertama menyembelih hewan, itu biasanya itu dengan unta atau kambing atau domba. Yang kedua itu melaksanakan puasa secara 3 hari berturut-turut, kemudian bersedekah atau memberi makan orang-orang selama beberapa hari. Itu dam yang memang biasa dilaksanakan. Nah, sementara kita telah membahas mengenai haji dan beberapa serangkaian dari ibadah haji. Setelah ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu enggak mengenai ibadah haji atau rukun haji atau wajib haji, kemudian larangan-larangan pada saat berhaji atau yang lainnya? Belum ya? Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai umroh. Umroh itu apa? Nah, umroh itu kalau bisa dikatakan itu bisa disebut dengan haji kecil. Jadi seperti ini, umroh itu kan secara bahasa memang artinya hampir sama dengan haji, yaitu menyengaja atau berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jadi hampir sama antara umroh dan haji. Yang membedakan adalah umroh ini dilaksanakan sewaktu-waktu, dan yang kedua umroh ini dapat ikut serta pada saat serangkaian ibadah haji. Hukum dari pelaksanaan umroh itu adalah bersifat fardhu ain atau wajib bagi muslim dan muslimat apabila mampu dalam melaksanakannya. Mampu tadi sudah dijelaskan ya, atau bahasa lainnya itu istitoah. Kemudian umroh itu dihukumi sunnah apabila dilaksanakan 2 atau 3 kali setelah melaksanakan umroh yang pertama, itu dihukumi dengan sunnah. Kemudian ada syarat-syarat dari umroh. Syarat-syarat dari umroh itu hampir sama dengan ibadah haji, yang pastinya Islam, berakal sehat, kemudian merdeka atau bukan seorang hamba sahaya, kemudian balik, kemudian istitoah. Nah, rukun dari umroh ini hampir sama dengan ibadah haji. Yang membedakan adalah dari wukufnya. Jadi di dalam umroh itu tidak ada yang namanya wukuf di Padang Arafah. Jadi nanti jika ada yang bertanya perbedaan dari ibadah haji dan umroh, jika dilihat dari rukun hajinya, itu yang membedakan adalah di wukuf di Padang Arafah, karena umroh ini tidak ada wukuf. Jadi syaratnya yang pertama ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib, itu hampir sama dengan ibadah haji. Selain itu, wajib umroh itu berbeda dari wajib haji. Wajib umroh itu ada 2, yaitu niat ihram dari mikotnya. Yang kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang memang menjadi larangan pada saat pelaksanaan umroh, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ibadah haji dan umroh. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelumnya? Nah, itu tadi penyampaian materi dari Ibu Guru. Nah, sebagai follow up dari pertemuan pada siang hari ini, Ibu pengen kalian menuliskan secara singkat apa yang kalian dapatkan hari ini di selembar folio. Jadi kalian tulis tangan apa yang kalian dapatkan hari ini saja. Intinya apa? Apa yang kalian dengarkan hari ini itu yang kalian tulis. Cukup sedikit saja, 1 halaman saja, tidak usah banyak-banyak. Minggu depan dikumpulkan kepada ketua kelas. Itu sebagai follow up atas kegiatan pada siang hari ini. Sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu Guru mempunyai satu motivasi untuk anak-anakku semua ya. Jadi Ibu Guru mengutip kata-kata dari salah satu dosen Ibu Guru, yaitu indahnya hidup adalah bukan karena kita dikenal oleh banyak orang, tapi indahnya hidup adalah bagaimana orang itu bahagia mengenal kita. Jadi seperti ini, kita tidak perlu banyak relasi. Ya memang relasi itu penting atau pertemanan itu penting,
Tapi yang kita butuhkan adalah bagaimana seseorang di sekitar kita merasa bahagia atas apa yang telah kita berikan. Jadi dari quotes tadi itu kita diharuskan untuk menjadi pribadi sebaik-baik orang yang bermanfaat seperti itu. Jadi ada salah satu kata-kata yang berbunyi sebarkanlah ilmu walau hanya satu ayat. Artinya apa? Apa yang kita dapatkan jika ingin bermanfaat untuk kita ke depannya, maka kita harus membaginya dengan orang lain seperti itu nih. Jadi ibu mohon tetap semangat belajar, tetap semangat dalam menuntut ilmu, tetap semangat berjuang dan berikhtiar di jalan Allah. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anakku semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.